Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan se-Indonesia. Ini rata-rata usia muda ya, saya berasa jadi anak muda lagi nih. Baik, saya dikasih waktu cuma 15 menit nih, nanti katanya 3 jam untuk Pak Masuri. Jadi saya pengantarnya saja. Oke, baik. Jadi sebelum nanti kita memasuki tentang trik-trik menjawab soal-soal uji kompetensi, mungkin saya mau sedikit memberi gambaran tentang uji kompetensi. Ya. Baik, slide. Slide, Pak. Tak kenal maka tak sayang ya, kenalan dulu. Tadi udah dijelasin, sudah diperkenalkan oleh Pak Jajat ya. Jadi saya alhamdulillah perawat lulusan UI ya, dan sekarang sebagai dosen di UIN Jakarta. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga sebagai anggota Komite Nasional ya uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan bersama dengan Pak Mas Buri. Slide. Oke. Kita sudah sama-sama tahu ya bahwa uji kompetensi perawatan itu merupakan proses ya. Namanya proses berarti kan memang ada tahapan-tahapannya ya untuk mengukur tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap ya. Untuk apa gitu ya uji kompetensi itu? Tentunya untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar keperawatan. Oke, slide. Oke. Ini latar belakang kenapa sih mesti ada uji kompetensi. Kita tahu bahwa tuntutan dari globalisasi bahwa kita tidak hanya bersaing nanti dengan sesama rekan-rekan kita di dalam negeri, tapi juga dari perawat dari luar negeri. Kemudian juga tuntutan di mana masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang paripurna. Kemudian juga adanya penerapan beberapa aturan hukum serta adanya kurikulum yang berbasis kompetensi ya. Hal ini akan mengakibatkan standarisasi output pendidikan dan kompetensi nakes ya. Oke, slide. Nah, oke, slide. Slide lagi. Oke. Ya, nah, sebelum Pak, back lagi, back. Back lagi, Pak. Oke, ya. Nah, dari keempat ini tentunya dari sini kemudian dibutuhkan uji kompetensi ya sebagai asesmen ya untuk penetapan standar, memberi arah dalam proses pembelajaran, dan juga tentunya memberikan masukan dari proses pembelajaran ya. Artinya seseorang yang dinyatakan belum kompeten ya, itu mungkin bisa dievaluasi bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana ya bagaimana kok dia bisa sampai tidak kompeten, apakah proses pembelajaran yang salah atau mungkin ketika uji kompetensinya yang kurang memahami. Oke, slide. Ini adalah aspek legal uji kompetensi. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Harif ya, Ketua Umum, sekarang udah nggak zamannya lagi kalau masih ngomongin gitu ya. Kenapa sih mesti uji kompetensi gitu ya? Itu udah dari 2013. Kalau sekarang masih ada yang bertanya seperti itu, kayaknya ya dia harus berlari lebih cepat ya. Tapi saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa uji kompetensi itu ada memiliki aspek legal. Jadi dari undang-undang tentang Sidiknas, kemudian tentang pendidikan tinggi, tentang sertifikat kompetensi, tentang registrasi nakes. Ya, dari keempat ini kemudian lahirlah PB uji kompetensi ya, gabungan dari Kementerian Kemendikbud dan Kemenkes. Ya. Kemudian keluarlah surat edaran Dirjen Dikti tentang exit exam tahun 2013. Walaupun kemudian tahun 2014 itu ditinjau kembali, ya tidak didirikan sebagai exit exam dan sampai saat ini juga belum diterapkan exit exam. Ya. Kemudian juga keluarlah SKB dari Dirjen Dikti dan Kepala Badan BPSDM ya. Akhirnya alhamdulillah ya terbentuklah panduan penyelenggaraan uji kompetensi perawat, bidan dan nurse ya tahun 2013. Oke, slide. Ini adalah tujuan uji kompetensi. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih masih diuji lagi? Kami dari kampus sudah dapat IPK 3,9 gitu kan. 3,99 maka kenapa masih diuji lagi gitu kan. Ya. Ya jadi
Yang pertama tujuannya adalah menegakkan akuntabilitas profesional perawat. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, itu akan kita harus bertanggung jawab. Ya. Kemudian dengan uji kompetensi, insya Allah akan menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan kompeten dan terstandar secara nasional. Apakah dia lulusan dari UIN, dari UI, dari Unhas, dari Stikes atau Stikes manapun di belahan wilayah Indonesia sebelah manapun gitu ya. Ketika dia dikatakan sudah lulus uji kompetensi, artinya dia memang kompeten terstandar secara nasional ya. Walaupun dia IPK-nya mungkin 3,99 tapi kemudian tidak dinyatakan kompeten ya bisa jadi memang dia belum proses pendidikannya atau ketika dia sedang mengerjakan ujiannya dia mengalami kendala sehingga dia dinyatakan belum kompeten ya. Dan yang terpenting tujuan dari uji kompetensi itu adalah mempertahankan mutu pelayanan kesehatan ya. Otomatis kalau mutu pelayanan kesehatan itu terjaga, itu akan memberikan perlindungan kepada pasien, klien dan masyarakat. Anda mungkin bisa membayangkan, tadi Pak Harip udah cerita tentang pilot, ya menarik sekali ya. Anda mau nggak ya naik pesawat gratis kelas bisnis, tapi pilotnya itu saya, ya nggak dijamin gitu kan ya. Nah artinya juga kita mau nggak dirawat oleh orang yang perawat yang katanya lulusan universitas cukup terkenal IPK 3,99 ternyata gitu ya dia tidak bisa ketika melakukan prosedur misalnya pemasangan NGT aja ditemukan tahanan gitu ya atau pasien nampak batuk sesak dia tetap aja masukin selang ya. Anda tahu sendiri apa akibatnya. Mau tidak kita dirawat oleh orang-orang yang seperti itu sangat menyeramkan ya. Nah itu makanya memberikan perlindungan kepada pasien klien dan masyarakat. Slide. Ini implikasi uji kompetensi terhadap pelayanan kesehatan ya. Dari input sampai impact-nya ya. Inputnya sangat dipengaruhi oleh kualitas peserta didik. Sudah bukan rahasia umum lagi kan. Sekarang ada institusi pendidikan yang jelas-jelas mengatakan silakan masuk tanpa uji tanpa tes masuknya gitu ya. Jadi peserta didik dengan kemampuan apapun silakan masuk ya. Kemudian dosennya gitu. Ada yang dosen jeruk makan jeruk. Tidak memenuhi kualitas sih saya. Kalau inputnya seperti itu ya, ditambah lagi kemudian prosesnya, kurikulumnya, proses pembelajarannya, sistem penilaiannya tidak sesuai standar, luar biasa gitu ya. Ada yang misalnya PPN praktek profesi nurse-nya hanya 6 bulan, hanya 8 bulan gitu dengan sekian SKS yang dengan banyak yang tidak sesuai dengan standar ya. Mau outputnya, kualitas lulusannya, ya itu mau seperti apa? Kita bisa mungkin kita kami bagus prosesnya, oke silakan kalau silakan ikut uji kompetensi, ya kalau Anda dikatakan kompeten berarti memang good gitu ya, proses Anda benar ya, kita abaikan yang inputnya gitu ya. Nah kalau kualitas lulusannya oke, ya outcome-nya kualitas profesi nurse-nya oke, tentunya pelayanan kesehatan yang diberikan juga akan ya seperti yang diinginkan, seperti yang diharapkan. Nah, ini prinsip pelaksanaan uji kompetensi ya. Jadi saya beberapa kali gitu mendapatkan pertanyaan gitu ya tentang uji kompetensi itu benar nggak sih, valid nggak sih, adil nggak sih gitu ya. Jadi prinsipnya itu pertama terstandar, menggunakan standar nasional. Insya Allah gitu ya. Soal gitu ya. Lokasi uji kompetensi, materi, penilaian, penetapan hasil itu kami sudah melalui proses yang terstandar. Jadi ini bukan proses yang abal-abal ya. Saya bisa berkata seperti itu karena memang saya salah satu orang yang terlibat langsung dalam proses ini ya. Kemudian adil. Semua peserta uji kompetensi diperlakukan sama. Mau dia lulusan dari swasta, dari negeri gitu ya. Mau dia itu di daerah, mau dia itu di pusat ya. Kita perlakukan sama. Tidak kemudian kalau di daerah NBL sekian gitu, di pusat NBL-nya misalnya lebih tinggi, tidak semuanya sama ya. Kemudian menggunakan perangkat uji yang sudah diuji validitasnya serta hasil uji ya. Nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana perangkat uji yang kita gunakan itu memang sudah melalui uji validitas ya. Dan yang terakhir reliable ya, harus sesuai standar dan memperhatikan kesesuaian antara materi dengan profesi yang diuji. Oke, slide.
Ya, ini saya mau menggambarkan ya, kalau seandainya masih ada yang meragukan gitu ya tentang proses kevalitan dari soal-soal yang kita gunakan ya, proses sangat panjang ya. Itu dimulai dari kita mengumpulkan soal, kemudian direview, reviewnya nggak sekali, review pertama, kemudian kita review lagi dengan mengundang panel expert ya, orang-orang yang memang aktif di pelayanan, orang-orang yang di kolegium ya, dan kemudian sampai kita cocokkan lagi dengan blueprint. Nanti saya akan menunjukkan blueprint karena saya beberapa kali itu mendapatkan pertanyaan, Bu, soal yang kemarin itu kok banyak sekali soal maternitasnya, kok banyak sekali soal komunitasnya. Itu tentunya tidak tepat gitu ya. Nanti kita bahas di blueprint ya. Sampai kemudian setelah melalui proses itu dilakukan tryout dulu, soal tidak langsung diujikan. Jadi di tryout kan, kita analisis ya, kemudian kita lihat lagi kesesuaian dengan blueprint ya, kita ambil soal-soal yang dengan tingkat kesulitannya sedang dan mudah gitu ya, yang kemudian dengan indeks pembedanya yang baik ya, kemudian baru kita ujikan gitu. Jadi sudah melewati tahapan yang begitu panjang ya. Kita ujikan, kita analisis, dan baru kita tetapkan ya. Oke, slide. Oke, ini mungkin slide terakhir saya ya. Saya ingin menjawab gitu ya anggapan-anggapan saya, karena tidak satu dua orang yang mengatakan bahwa Bu, soal kemarin itu lebih banyak soal KMB. Kalau kita lihat dari blueprintnya gitu ya, itu sudah ditentukan kalau KMB ya berkisar antara sekitar 56 soal ya, karena dia berkisar antara 25 sampai 37, maternitas sekian dan seterusnya gitu ya. Kemudian jadi tidak bisa, Bu, saya itu orang puskesmas gitu. Kok kenapa saya diujikannya kok semua gitu ya, tentang manajemen, gadar, kan saya udah gak ingat, Bu. Ya, tidak bisa seperti itu karena ini adalah ujian untuk mahasiswa nurse ya atau vokasi yang baru lulus gitu, dianggap baru lulus. Apapun background teman-teman semua ya, proses pendidikan ketika proses kan mempelajari ini semua di blueprint seperti itu. Jadi kalau ada perasaan kok kayaknya kemarin banyak soal maternitas, mungkin ketika mengerjakan soal maternitas kita nggak bisa jawab. Jadi perasaan banyak banget sama maternitas ya, tapi ini kami sudah betul-betul membuat 180 soal itu memenuhi semua sel-sel yang ada di blueprint. Kalau tidak memenuhi, kami akan tinjau kembali, kami perbaiki sampai sudah betul-betul memenuhi, baru kemudian diujikan. Ya. Saya rasa cukup sekian, Pak Jajat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.